Roofman tahun 2025 adalah film komedi drama kriminal berdasarkan kisah nyata Jeffrey Manchester, mantan tentara cadangan AS yang menjadi perampok McDonald's dengan cara unik, yaitu melalui atap setiap melakukan aksi perampokan. Yuk, langsung saja kita tonton alur filmnya. Di awal film memperlihatkan seorang mantan personel angkatan udara bernama Jeffrey Manchester mendatangi rumah mantan istrinya demi merayakan ulang tahun sang buah hati. Hati Jeffrey terasa teriri saat mengetahui putri kecilnya sangat mendambakan kado berupa sepeda ontel. Karena kondisi Jeffrey saat ini sedang menganggur dan finansial yang sedang sulit, ia hanya mampu memberikan sebuah mainan lama yang ia kemas rapi agar terlihat seperti baru. Bagi kalangan menengah ke atas, membeli sepeda mungkin hal sepele. Namun bagi Jeffrey, jangankan membeli sepeda, untuk menyambung hidup sehari-hari saja, ia harus membanting tulang menjadi kuli serabutan dan tebang tebu. Kondisi Jeffrey yang sangat melas ini memicu empati dari rekannya, Steve, yang kemudian memberikan sebuah ceramah kolbu singkat. Sama-sama menyandang status veteran muda, Steve memilih jalan pintas sebagai calo dokumen palsu. Steve merasa bakat Jeffrey sangat mubazir jika hanya dipendam. Sebab Jeffrey adalah seorang ahli dalam strategi pengintaian tingkat dewa. How many houses is on the street? Okay, and tell me what my superpower is, man. Well, tell me how you're doing so well. Namun, masalah ekonomi pula lah yang memicu perceraian Jeffrey beberapa tahun silam, hingga hak asuh ketiga anaknya jatuh ke tangan sang mantan istri. Keputusan itu diambil demi masa depan anak-anak mereka, di mana mantan istrinya memilih pulang ke rumah orang tua untuk membesarkan mereka dengan fasilitas yang lebih layak. Jeffrey tak sengaja melihat seorang tukang bangunan sedang memperbaiki atap gerai McDonald's. Sontak, ia teringat ucapan Steve mengenai bakat pengamatannya. Didorong rasa penasaran akan kemampuannya, Jeffrey mulai memetakan rutinitas di toko tersebut, mulai dari rotasi shift, jadwal setor uang, posisi kamera pemantau, hingga titik buta ruangan. Ia bahkan mencatat kapan brankas ditinggal kosong dan menyusun rencana pembobolan melalui jalur atap. Waktu yang ditentukan pun tiba. Setelah hampir sebulan melakukan observasi mendalam, Jeffrey melancarkan aksi perdananya sesuai strategi. Ia menyusup lewat ventilasi udara. Saat para staf baru saja masuk untuk bersiap-siap, Jeffrey sudah menunggu di dalam dengan menodongkan sepucuk senapan. Jeffrey memilih menjadi perampok karena tergoda kekayaan dengan cepat dan instan. Karena ini perampokan perdananya dan Jeffrey bukan orang kejam, ia menjamin keamanan mereka asal mau kooperatif. Para karyawan pun digiring ke dalam ruang pendingin. Melihat sang manajer menggigil karena lupa membawa jaket, Jeffrey yang berhati pink Hello Kitty justru meminjamkan jaket miliknya sendiri. I don't know what kind of jerk doesn't bring his own coat. Okay? Happy now? My ears are cold. Anehnya, bukannya langsung kabur membawa uang jarahan, Jeffrey justru menelpon layanan darurat 911 untuk melapor adanya perampokan. Ia bahkan memberitahu operator bahwa para staf terkunci di dalam lemari es agar mereka segera dievakuasi. Selama 2 tahun berikutnya, Jeffrey konsisten beraksi dengan pola yang identik dan berhasil membobol lebih dari 40 gerai. Media massa dan polisi menjulukinya sebagai Roofman atau si pria atap. Selama itu pula, aparat dibuat pusing karena Roofman sangat licin dan tidak pernah meninggalkan jejak atau bukti fisik di lokasi kejadian. Bukan hanya cerdik, Roofman dikenal sebagai kriminal yang eksentrik karena dari sekian banyak aksi perampokannya, tak pernah ada satupun korban yang terluka. Para saksi justru memberikan testimoni unik bahwa mereka dirampok oleh pria yang sangat sopan dan menjunjung tinggi toto kromo dan peduli dengan kenyamanan korbannya. Steve yang memantau berita mulai menaruh curiga pada gelagat Jeffrey, apalagi setelah polisi merilis deskripsi fisik pelaku yang sangat atletis. Tak ingin rahasianya terbongkar, Jeffrey segera mematikan televisi dan mengajak Steve mengalihkan pembicaraan ke perayaan ulang tahun anaknya. Berkat hasil rampokan uang haram tersebut, Jeffrey kini sanggup membeli hunian mewah dan berupaya meluluhkan hati mantan istrinya untuk kembali bersatu.
Hidup mapan inilah yang ia dambakan. Hingga pada ulang tahun anaknya yang berikutnya, Jeffrey akhirnya mampu mewujudkan mimpi sang putri dengan membelikan sepeda ontel impian. Namun, roda nasib berputar terlalu cepat. Polisi berhasil mengendus identitas roofman yang sebenarnya adalah Jeffrey. Ia pun diringkus dan dijatuhi vonis 45 tahun penjara. Setelah beberapa waktu menunjukkan perilaku teladan, Jeffrey diberi kepercayaan oleh petugas lapas untuk membantu perawatan aset ringan. Saat diminta mengecek kebocoran oli kendaraan, otak Jeffrey kembali bekerja untuk merancang pelarian. Dengan metode observasi yang sama, Jeffrey mempelajari jadwal logistik, waktu istirahat sopir, hingga cara petugas memeriksa kolong mobil menggunakan cermin. Ia pun menyiapkan sebuah petal besi sebagai alas persembunyiannya di bawah sasis. Jeffrey memilih hari Jumat Kliwon yang menurutnya hari yang pas untuk kabur. Setelah Jeffrey selesai memuat barang dan mengunci pintu, ia dengan satset menyelipkan diri ke bawah. Ketegangan memuncak saat petugas gerbang melakukan inspeksi kolong. Jeffrey sempat panik karena pelat yang ia buat sedikit kurang lebar. Namun dengan posisi tubuh yang sangat mepet dan menekuk kepalanya, ia berhasil lolos dari pemeriksaan. Setelah menempuh jarak yang jauh, truk berhenti karena sopir ingin buang air. Jeffrey pun memanfaatkan momen itu untuk keluar dari kolong dan menghilang ke dalam hutan. Setelah menumpang kendaraan yang melintas, Jeffrey sampai di kediaman mantan istrinya. Namun, karena status buronan sudah viral di TikTok dan berita, ia hanya bisa memantau dari kejauhan karena area tersebut sudah dijaga ketat oleh polisi. Lapar dan letih, Jeffrey masuk ke sebuah toko mainan besar untuk bersembunyi. Saat mendengar sirene polisi mendekat, ia segera memanjat dan bersembunyi di plafon toilet. Saat toko sudah tutup dan sepi, Jeffrey turun dan mulai menonaktifkan sistem keamanan satu persatu. Karena hanya toko mainan, ia hanya menemukan camilan ringan. Sambil mengunyah, ia menyalakan TV dan tertegun melihat wajahnya terpampang di setiap stasiun berita sebagai buronan yang paling dicari. Malam selanjutnya, ia bebas menjelajahi isi toko. Di balik etalase sepeda gunung, ia menemukan celah sempit yang kemudian ia sulap menjadi markas rahasianya. Hari ketiga di persembunyiannya, berita tentang Jeffrey semakin mendominasi media. Agar tidak depresi, ia mulai mengumpulkan berbagai mainan dan boneka sebagai teman. Puas bersenang-senang, Jeffrey memasang sistem pengawasan mandiri menggunakan kamera mini di titik-titik krusial, termasuk di kantor sang bos toko. Suatu hari, Jeffrey melihat si pemilik toko yang kikir sedang berdebat dengan pegawainya yang cantik bernama Lake. Lake mengeluh karena tidak mendapat jatah libur. Namun si bos tetap bersikeras pada aturan yang kaku. Dan Lake harus patuh kepada aturan yang ada. 2 pekan berlalu, perhatian publik mulai beralih. Jeffrey pun merasa aman untuk keluar sejenak. Ia memodifikasi pintu darurat agar bisa masuk keluar dengan bebas dan membawa satu sepeda untuk berkeliling. Ia menuju wartel untuk menghubungi Steve. Karena yang menerima adalah kekasih Steve, Jeffrey hanya menitipkan pesan. Ia juga mencoba menelpon mantan istrinya hanya untuk mendengar suara anak-anaknya. Namun, sang mantan dengan tegas memintanya untuk menjauh karena mereka sudah melupakannya. Siang harinya, Jeffrey melihat melalui CCTV si bos toko menolak memberikan donasi mainan untuk panti asuhan. Padahal, Lake sedang berupaya menggalang bantuan. Meski gudang penuh dengan mainan lama, si bos yang pelit tetap tidak peduli. But bring the toys and you could be a good guy for once. Don't you want to be a good guy?
Geram dengan sifat bosnya, Jeffrey masuk ke gudang, membungkus sekarung mainan, dan mengantarkannya ke gereja. Di sana ia bertemu dengan Lake yang sedang berdoa. Karena merasa wajahnya sudah jarang muncul di TV dan TikTok, Jeffrey memberanikan diri berinteraksi. Setelah acara selesai, Jeffrey diperkenalkan kepada Lake. Jeffrey berbohong dengan mengaku sebagai intelijen pemerintah yang baru pindah tugas. Lake yang simpatik kemudian mengajaknya berjalan-jalan. Jeffrey mulai terbuka dan mengaku sebagai duda dengan 3 anak. Bukannya menjauh, Lake justru merasa tertarik dan mengundang Jeffrey ke rumahnya untuk bertemu kedua putrinya. Suatu subuh saat Jeffrey sedang mandi dan menjemur bajunya di area toko, si bos datang lebih awal secara tak terduga. Terjadilah momen konyol di mana Jeffrey keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk tepat saat si bos keluar ruangan. Jeffrey refleks menutup wajahnya dengan kipas angin dan lari. Kejadian ini membuat identitas persembunyiannya terbongkar dan polisi segera mengepung toko. Sadar posisinya terpojok, Jeffrey menghubungi Steve untuk meminta paspor palsu dan memberi harga $5.000. How you gonna do it? Okay, yeah. Jeffrey pun terpaksa kembali ke keahlian lamanya. Ia membobol toko senjata yang sepi untuk mengambil perlengkapan perampokan. Targetnya adalah toko mainan tempat ia bersembunyi. Karena sudah sangat hafal rutinitas di sana, ia dengan mudah masuk di pagi buta. Toys R Us employees. Oh, this is the police. Menggunakan penutup kepala, ia menyandera si bos dan para staf. Karena petugas keamanan melawan, Jeffrey terpaksa memukulnya hingga pingsan. Get down. On your stomach. Hey. Lalu menyeret si bos ke ruang brankas. Saat hendak melarikan diri, seorang pegawai memohon agar Jeffrey memanggil ambulans untuk si petugas keamanan. Karena nurani perampok baiknya terusik, ia berhenti di telepon umum untuk melapor. Namun ia terkejut saat berpapasan dengan Lake yang datang terlambat. Entah Lake mengenalinya atau tidak, tanpa bicara, Jeffrey segera kabur membawa uang jarahan. Malam itu, Jeffrey menyerahkan uang kepada Steve untuk menebus identitas barunya. Setelah penyamarannya siap dan menitipkan salam terakhir untuk keluarganya. Di perjalanan menuju bandara, Lake menelponnya dan memberitahu Jeffrey kalau habis maghrib diundang acara selamatan di rumahnya Pak Saipul. Jeffrey bimbang, namun akhirnya memutuskan untuk kembali demi berpamitan secara layak. Naas, saat ia mengetuk pintu, ternyata polisi sudah menunggunya. Ternyata Lake mengenali Jeffrey saat kejadian di toko dan memilih melaporkannya demi keamanan semua orang. Jeffrey pun kembali mendekam di balik jeruji besi dengan masa hukuman yang jauh lebih berat. Di titik ini, ia sadar bahwa melarikan diri bukanlah jalan keluar. Film pun berakhir.